Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu Pak? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi.
Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCR. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCR. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti.
Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespon soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed
Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK.
Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat. Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP.
Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto,
Kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Forms sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak ya, Pak, ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu, Pak? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK.
Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat. Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP.
Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespon soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto,
Kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK.
Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP.
Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Forms sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak ya, Pak, ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, itu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber apa? daya alam. Ya apa?
Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto,
Kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Forms sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak ya, Pak, ada soal nominasi. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu, Pak? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK.
Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat. Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Forms sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak ya, ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum.
Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak ya, ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum,
baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa.
Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi O. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum.
Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespon soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Iya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum.
baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiharto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiharto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa.
Desakan Abraham Samad. Sebelumnya ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi O. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilakan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum.
Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespon soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum, baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi pun sudah tidak bisa diakses. Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta untuk dibuktikan. Ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Iya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelidiki keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo setelah masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Terkait hal ini, lembaga anti rasuah tersebut buka suara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum. KPK mempersilahkan pihak manapun melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meski demikian, laporan harus diimbangi dengan informasi dan bukti pendukung. Pelaporan juga dilakukan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespon cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP. Menurutnya, jika lembaga anti rasuah tersebut hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat juga bisa menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespon isu ini. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberikan respon soal kabar tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut laporan ini menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lain untuk memeriksa Jokowi. Pasalnya, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Hal itu disampaikan KPK merespons soal nama Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masuk nominasi salah satu pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OC. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi, kata Tessa. Desakan Abraham Samad. Sebelumnya, ex-ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OC. Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK. Masyarakat bisa saja menilai komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini. Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan, kata Abraham Samad, Kamis, 2 Januari 2025. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait ramainya kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum.
baik itu ke KPK maupun ke pihak kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 November 2024 lalu. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 2 Januari 2025, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi tersebut pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi